Ya, di sini saya akan menjelaskan fungsi mouse ya. Fungsi mouse ya dari di aplikasi AutoCAD, hampir semua mouse ini akan berfungsi ya. Yang pertama dari scroll dulu. Scroll itu fungsinya buat zoom in dan zoom out. Tapi ketika kita tahan, maka dia berubah menjadi pen ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau mouse-nya rusak, biasanya pennya nggak berfungsi. Kalau kita klik 2 kali, maka dia menjadi zoom extend. Contoh nih, saya jauhin gambarnya. Saya klik 2 kali, maka gambar akan mengikuti sebesar layar yang ada atau sebesar workspace yang ada. Selanjutnya klik kanan. Nah, klik kanan ini untuk memilih objek. Jadi fungsinya kalau ketika kita milih objek menggunakan klik kanan tapi arahnya ke kiri, yaitu warnanya hijau, kita bisa menyentuh sebagian saja, maka satu garis itu akan terpilih. Contoh seperti ini. Nah, kalau dia modelnya polyline atau garis kesatuan, maka kita blok seperti ini aja, maka dia akan masuk. Tapi ada blok yang satunya lagi, itu adalah blok biru. Klik kiri ya, saya salah tadi. Klik kiri yang pertama warna hijau, dan klik yang kedua ke arah kanan itu warna biru. Warna biru ini harus memilih seluruh objek baru dia terpilih. Contoh saya pengen memilih garis yang ini ya, garis yang ini saya pilih, maka kita harus memblok keseluruhan dari garis. Kalau tidak, misalnya ini saya cuma setengah, maka garisnya tidak akan terpilih. Dan kalau kita blok hijau tadi ya seperti ini, asal menyentuh sedikit saja maka dia akan terpilih. Nah, itu bedanya blok hijau dan blok biru. Nanti ada waktunya kapan kita harus menggunakan blok hijau, kapan kita harus menggunakan blok biru. Selanjutnya itu adalah klik kanan. Klik kanan ini fungsinya untuk menimbulkan satu menu. Biasanya kita menuju ke option. Di menu option ini ada beberapa ya. Ada file, ini adalah tempat penyimpanan. Biasanya nggak diubah-ubah sih. Display. Nah, display ini adalah untuk mengambil tampilan dari si AutoCAD. Kita bisa mengganti, biasanya yang diubah itu ini ya, colornya ya. Kalau warnanya putih maka tampilan dasarnya putih, tapi kalau kita ganti hitam maka dia akan menjadi hitam. Itu aja sih. Kalau yang lain-lain nggak pernah kita ubah ya. Nah, open shape ini adalah tempat menyimpan. Kalau saran saya, karena AutoCAD yang masih banyak digunakan di pekerjaan itu 2007 sampai 2004, maka simpanlah AutoCAD itu ke versi yang di bawahnya. Contoh saya menyimpan versi yang 2007 supaya AutoCAD 2010 dan sampai versi 2007 itu masih buka walaupun kita pakai AutoCAD 2014. Terus di sini ada automatic save. Fungsinya buat menyimpan tiap berapa menit nih simpanannya. Model filenya tipenya nih, tipenya bukan DWG ya, tapi ACS, S-nya S $. Nih, siap 15 menit maka dia akan menyimpan. Nah, tempat simpanan itu nanti bisa ketika kita nggak lupa nge-save atau apa, dia akan menyimpan 15 menit terakhir, dan itu bisa dicari di recover. Nah, aplikasi yang bisa dibuka jumlahnya 9, sedangkan file yang bisa dibukanya maksimalnya berapa, 9 gitu. Terus itu port and publish ini buat pengkopian, penyimpanan, dimana file akan tersimpan secara otomatis. Ini kan sudah ada, ini bawaan ya, nggak diatur. Sistem pemrograman, biasanya kita menghubungkan dia dengan graphic card ya. Agak loading ya kalau kita klik. Nah, ketika dia muncul maka semua menu yang bisa diaktifkan adalah ini. Kita view toolbar, kita cek nih dia sudah connect NVIDIA atau belum. Kalau setahu saya, punya saya ini enggak saya konekkan NVIDIA, dia ini yang ini sudah dikonekkan sekarang ya. Jadi kalau belum connect
supaya dia bisa connect itu bisa cara manual, atau kita keluar option control panel NVIDIA, kita cari aplikasinya AutoCAD, kita atur di situ, maka dia akan aktif. Oke, itu ya. Terus selanjutnya user preference. Nah, ini ada pengaturan standar ya, kalau bisa jangan diubah-ubah. Terus itu di sini yang perlu kita perhatikan adalah ini. Nih satuan yang digunakan. Satuan yang digunakan ada milimeter. Oke. Di sini ada editing ya. Editing bisa double klik, atau kalau kita matikan dia jadi satu klik aja. Oke, untuk drafting ini mengatur besar kecilnya apa saja yang ditimbulkan, marker, magnet. Kita perlu magnet atau enggak. Magnet itu fungsinya kalau ketika kita tempel ke garis, dia otomatis langsung nempel ke bagian sudut atau ke bagian midpoint tanpa harus kita arahkan. Ini ada ukuran, ketika kita pilih tadi ada midpoint, endpoint, dan yang lain-lain. Ini besarannya bisa kita atur ya, semakin. Nah, ini bisa diatur besar kecilnya. Ini juga sama ya. Nah, ini bisa diatur. Warnanya pun sebenarnya bisa diganti-ganti, tapi ini dasarnya saja, yang penting paham cara penggunaannya. Untuk 3D modeling tidak kita bahas karena ini buat untuk 3D ya. Terus itu selection. Nah, ketika kita perintah ketiknya berubah menjadi modify, maka kursor kita yang awalnya kursor bentuknya pada umumnya akan berubah menjadi kotak. Kotak ini untuk memilih bagian objek. Sedangkan warna biru ini ketika kita setelah memblok objek, ketika ada endpoint, midpoint, itu akan menunjukkan warna biru. Ini bisa dibesarin, bisa dikecilin. Oke, profil. Nah, ketika kita merasa bingung nih, tiba-tiba settingan AutoCAD-nya berubah, ada yang aneh, harus ribet, susah, kita cari tahu yang berubah, nggak tahu yang mana, maka kita bisa di reset ya. Resetnya kembali ke awal. Jadi ketika reset, maka dia akan kembali ke awal pengaturan sebelum itu diatur. Jadi kalau bingung kenapa ini apa yang berubah, tinggal di reset aja. Di online, online ketika kita connect ke internet, kita bisa punya akun ya ke sana. Tapi ini saya nggak pakai. Oke, itu saja nih, tinggal di apply. Oke, saya kembalikan dulu ke display ya. Displaynya saya ganti colornya ke white, black and white. Apply, close, save.